semuanya, selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Kali ini aku bakal ngobrol sama seseorang yang punya profesi seru banget. Apa itu? Beliau adalah seorang private chef untuk kalangan crazy rich, boleh dibilang gitu ya. Langsung aja, ini dia Adrian Aryo Bismo. Halo Mas Adrian, apa kabar? Halo Mbak, baik. Kasih dan Aduh, aku juga terima kasih loh. Ini mau meluangkan waktunya. Aku tahu kamu pasti sibuk banget dengan banyak kegiatannya. Jadi sekarang kamu posisi ada di mana nih? saya baru pulang Mbak dari London. Sekarang saya tinggal di Jakarta karena dipanggil kerja. Mas Adrian Aryo Bismo ini, jadi ketemu artikelnya beliau ini jadi private chef kalangan crazy rich-nya Indonesia. Sebelum aku mau tanya soal itu, jadi background-nya kamu nih apa, Mas? Basicnya emang awalnya chef dulu sebenarnya. Terus lama-kelamaan, kalau lebih senang bisnisnya, akhirnya sekolah lagi, ambil Culinary Arts Business Management. Emang maunya masak, saya udah tahu saya mau masak itu dari kelas 5 SD waktu itu. Dari awal tuh sukanya susah makan tuh, kalau makan tuh zaman kecil tuh picky banget, suka masaknya sendiri gitu. Kalau sendiri kan masak sendiri mau nggak mau harus makan. Oh gitu ya. Mungkin Iya. boleh jadi buat ide nih buat anak gue juga soalnya picky. Apa gue arahin aja dia biar masak sendiri gitu Masak ya. aja Mbak. Kamu udah memutuskan untuk jadi chef. Gimana ceritanya bisa jadi private chef? Saya kuliah chef itu dulu di Singapura, terus kerja 2 tahun di sana, di hotel, restoran. Saya udah mengenyam, ya cukup lah untuk awal, untuk chef muda lah. Saya pulang ke Indonesia, sempat kerja dulu juga dulu di Namas Dining. Akhirnya mencoba dapat tawaran jadi F&B consultant sama private chef. Private chef sebenarnya bonus sih dari F&B consultant. Terus akhirnya saya jadi F&B, saya bikin bisnis kecil-kecil makanan juga dulu zamannya hits Pasar Santa tuh. Terus kok ada yang nawarin mau nggak masakin, awalnya cuman oh iya ya buat temen aja sama atau buat temen orang tua. Lama-lama dipanggil beneran untuk ke sana, terus saya melihat oh peluangnya ada juga nih jadi private chef. Saya tekunin aja kali ya. Sempat ada masanya bener-bener tiap minggu pasti ngerjain private chef. Justru tawaran itu datang ke kamu. Iya, fokus saya jadi restaurant consultant. Terus kok tiba-tiba ada yang minta masakin. Ya saya kalau saya orang minta masakin, saya seneng-seneng aja, saya seneng masak. Oh, Terus oke. kebetulan kalau misalnya teman-teman orang tua kan ya udah punya penghasilan yang lebih besar dari saya. Terus kalau misalnya suruh masak, biasa masakannya yang mahal-mahal. Ya saya sih sebagai chef muda, saya seneng banget untuk kayak masak sesuatu yang saya jarang masak karena itu emang mahal. Misalnya contoh ya kaviar, atau foie gras dan steak-steak mahalnya itulah. Ya, jadi saya teleponan dulu maunya apa segala macam, saya meeting, terus saya setelah meeting sambil biasa lihat ruangan, evaluasi ruangan, terus saya ya hari H-nya datang dengan beserta kru saya, dengan taplak meja dan piring-piring semua dari saya. Jadi saya cuma butuh dapur sama tempat buat masak makan aja udah Oh, oke. gitu. Jadi bahan sampai piring pun itu kamu yang provide ya? Iya, kadang-kadang kalau misalnya butuh meja, kursi juga saya siapin aja. Buat saya sih kalau private dining, apapun yang mereka butuhkan, saya bisa siapkan. Kayak ada yang tinggal di apartemen gitu, contohnya punya function hall sendiri, tapi kan nggak punya kursi, nggak punya taplak meja yang gede, dan sebagainya itu, ya udah saya provide sekalian. Wah, private chef ini kan identik dengan mahal, mewah. Charge-nya tuh gimana kalau misalnya kayak gitu? Per orang atau gimana? Saya kalau misalnya nge-charge pasti per orang sama per course. Jadi satu orang itu biasa berapa course dan kliennya mau makanannya seperti apa gitu. Saya sih benar-benar kalau misalnya jadi private dining ini saya benar-benar fleksibel. Saya nggak mau terlalu matok harga yang gimana. Soalnya emang awalnya private dining saya seriusin karena saya melihat kayak banyak banget orang yang mau fine dining tapi Mahal. itu mahal. Ada yang mau ngelamar, yang umurnya baru-baru 27, yang profesional sih yang sebenarnya duitnya belum sebanyak itu. Saya sebagai chef, saya senang aja ngelihatnya dan saya bisa bantu mereka untuk membuat memori dalam hidup mereka, saya senang. Awalnya tuh sebenarnya itu aja sih, nggak yang matok harga gimana-gimana. Kalau misalnya emang maunya yang kasarnya cukup budgetnya berapa ya, saya dulu saya masih bisa sanggupin.
Tapi kalau kalau sekarang kebetulan saya sibuk banget. Jadi kalau misalnya emang kurang sesuai ya saya minta maaf, belum bisa. Gue baru mau tanya, jadi itu charge-nya masih berlaku nggak tuh sekarang? Karena kan apa kita tahu fenomena Instagram ini kan luar biasa ya, orang apa memunculkan di mana-mana tuh kemewahan gitu. Dengan Iya, iya. adanya option seperti ini, pastinya kan banyak yang ingin mencoba prestis buat mereka sendiri gitu. Terus Iya, udah betul. gitu dijamin makanannya pasti enak. Apalagi kalau bisa Mhm. disesuaikan dengan budget. Saya sih awalnya seperti itu, awal-awal sampai akhirnya at some point saya kewalahan juga karena setiap hari ada aja. Akhirnya saya mulai seriusin dan udah mulai sibuk, jadi ya saya ambil yang baik buat saya aja gitu. Nggak terlalu capek, tapi juga cuannya oke gitu ya. Iya, heeh. Kan ujung-ujungnya duit, Mbak. Nah, waktu kamu ngelayanin private chef itu, kamu kasih range-nya tuh mulai dari harga berapa sih? Dan apa aja makanannya? Saya tuh biasa tuh per orang paling murah zaman dulu tuh 500.000 appetizer, main course, dessert. Terus awalnya ada breadnya dulu. Terus tapi semua dari saya, tapak meja, piring. 500 itu udah termasuk sama makanannya? Udah semua. Saya awal begitu. Tapi itu untuk yang biasa. Nah, kalau misalnya udah kayak yang mintanya makanannya nggak biasa, kamu bisa buka harga di harga berapa itu? Eh, saya tergantung. Sekarang saya tanya detail berapa orang, terus punya alergi atau enggak, ada Oh, yang vegetarian atau enggak, semua saya perhitungkan kan. Dari situ kalau misalnya emang minta yang mahal, terus minta barang yang minta premium, dia minta 5 6 course biasanya tuh. Saya seorang bisa 2 3 juta kalau per orang ya. Kalau ya. itu berarti ada minimum orangnya juga nggak? Kalau misalnya premium biasa saya harus ada minimum 5 sampai 6 orang. Udah include semua ya? Udah include. Pokoknya one stop goal lah. Pokoknya saya kalau misalnya bikin bisnis apapun sih sampai sekarang juga bisa mungkin saya meminimalisir adanya hassle dari klien saya. Pokoknya klien saya gimana tinggal duduk tenang udah jadi. Pokoknya itu yang saya tawarkan sih. Kenyamanan itu yang saya tawarkan. Ceritain dong waktu kamu pegang Crazy Rich Indonesian, terus kamu jadi private chef-nya. Ada term condition khususnya atau gimana cerita itu? Oh, yang pasti saya nggak boleh reveal mereka itu siapa, itu private. Pokoknya semua klien saya, most of them yang kategori Crazy Rich Asia, Hmm? saya nggak boleh kasih tahu tinggal di mana, terus cara masuk rumahnya gimana, terus tanggal berapa. Pernah ada request makannya pengen apa nggak? Yang paling aneh, yang paling susah, yang paling mahal deh. Saya kan suka cerita orangnya gitu. Jadi pernah saya ada private chat sama satu orang ini, itu saya cerita. Kebetulan itu makan babi gitu. Saya juga suka makan babi gitu kan. Terus kayak, Om, saya manggilnya Om. Saya kalau manggil itu Om atau ya Om, Om tahu nggak Om, ada babi enak banget Om gitu. Wah apa nih, dia cerita Cina, mau babi Cina ini babi Cina. Nggak Om, babi dari Spanyol enak banget, namanya Iberico Pork. Apaan tuh gitu, namanya Secreto Iberico. Itu kayak special cuts yang tahu tuh biasanya cuma bucer-bucer orang Spanyol gitu ya. Jadi cutsnya tuh susah gitu dan itu ada kayak di belakang lah, di bagian neck gitu deh, pork neck gitu. Kan Indonesia kan Ya, ya. orangnya nggak makan banyak yang nggak makan babi kan. Janji loh ya kamu pokoknya harus masakin itu. Wah itu saya kelabakan tuh juga tuh. Impor mau nggak mau itu di Indonesia sih nggak ada dan Iberico, Secreto Iberico tuh susah banget. Saya minta inden dari apa impor dari Spanyol. Barangnya sendiri memang langka di Spanyolnya atau memang karena di Indonesia nggak ada? Kalau karena di Indonesia susah, tapi kalau misalnya di Spanyol mah gampang. Itu berapa tuh kalau boleh tahu si harga si daging babi itu? Berapa ya? Di UK aja di London itu cuman 150 gram aja itu tuh 15 pound, Mbak. Oh ya? Lumayan kan? Iya kan lumayan kan? Komennya apa setelah kamu bikin itu? Emang enak banget, Iya, seenak itu. iya, emang enak banget. Emang kayak, wah ini enak banget nih. Ini baru nih. Ini baru nih. Berapa sih emang harganya? Kalau seingat saya mahal bisa sampai cost untuk itu aja roughly itu 8-10 juta loh. Untuk gitu doang. Cuman 2 kilo paling. Menarik banget sih ceritanya. Bisa jadi private chef di sini gimana? Kan saya waktu itu masih ya kuliah Hmm. sambil kerja. Hmm. Jadi saya awal sebelum saya dapat kerja di restoran, Hmm. saya tadinya pikir saya mau fokus kuliah aja deh gitu.
Saya mau fokus kuliah aja, karena kuliah susah gitu. Ambil bisnis, finance, segala macam. Ternyata saya cuma sekolah seminggu cuma 2 hari. Saya cuma seminggu cuma sekolah 2 hari. Lah, harinya saya ngapain? Saya bingung aja. Terus saya akhirnya saya punya kayak semacam keluarga orang tua angkat lah gitu di London. Terus masakin gitu. Masakin di rumahnya terus dibawa teman, orang tua saya bawa teman, terus oh iya enak terus akhirnya kayak dibawa lah ke rumah adiknya, saudaranya dan temannya masak lagi dan dia word of mouth gitu sama saya waktu itu sebelum saya jadi sebelum kerja di restoran saya ada semacam kayak emang satu web khusus gitu buat jadi private chef gitu mbak di UK Ada ya? kayak on call chef gitu deh. Heeh. Jadi either bisa jadi private chef atau bisa tiba-tiba ada restoran kurang butuh orang gitu, bisa panggil dari situ. Kayak agentnya gitu, ngurusin ngurusin chefnya. Saya kebetulan waktu itu pernah kalau private dining dari kerjaan itu di Wembley Stadium. Waktu itu lagi Inggris lawan Spanyol. Wow, seru tuh. Saya kerja jadi private chef di Ya itu. VIP box-nya itu. Kamu ini dapat klien ini justru karena word of mouth ya gitu, karena mereka puas, akhirnya mereka referensiin lagi gitu. Iya, saya sih lebih percaya itu dibandingkan saya memarketing diri saya sendiri sih. Iya, iya, Tapi iya. kalau word of mouth tuh ada kayak semacam bone of trust dari orang yang menyampaikan ini. Bedanya ketika kamu jadi private chef di orang Indonesia dan UK apa? Kebetulan sih saya dapatnya orangnya friendly aja sih, nggak juga ya kebetulan. Jadi eh dan mereka mungkin masih kerabatnya orang tua saya yang di sana. Oke. Jadi mereka ya friendly aja gitu. Saya masak disuruh makan, saya juga bingung. Ya mereka santai sih mbak, nggak ada yang gimana-gimana. Mau orang kaya sana juga. Jadi kamu masakin kayak misalnya Lady Lord gitu kali ya? Iya, jadi kebetulan bapak saya di sana semacam duk gitu, Oh, oke. duk of apa gitu. Dan kerabat-kerabatnya juga ya, sebangsawan itulah gitu. Jadi ya saya masakinnya buat mereka. Jadi masakan lu mas enak apa sih? Oke. Kalau jujur ya, kalau buat orang Indonesia masakan saya kurang. Oh, kamu ini lebih ke western gitu ya? Heeh, heeh. Oke. Jadi kalau saya tuh awalnya senengnya emang western kayak French, Italian, modern, European gitu kan. Tapi kalau ingredients gitu di sana tuh ya tomatnya ya aduh kalau udah lagi musimnya ripe bagus benar-benar manis ya udah umaminya dari sana jadi saya nggak usah macam-macam dan saya senang dengan sesuatu yang lebih natural dibandingkan yang medok ya ibu saya kebetulan orang Jawa ya saya senang juga ya yang medok-medok kalau makanan Indonesia gitu makanya saya nggak pernah sama sekali nggak pernah berani nyentuh makanan yang dibilang makanan tradisional Indonesia, saya nggak pernah berani nyentuh. Kalau saya disuruh buat, saya nggak berani. Mendingan cari yang lain, bukan saya. Buat saya tuh makanan Eropa, saya lebih lebih Udah nyaman hatam lah lah ya? untuk iya udah hatam. Dan mereka seneng aja juga, mereka juga suka. Soalnya sebelum saya masak pasti saya tanya juga flavor profile yang diinginkan, yang disuka apa, gimana. Ada yang bilang saya lebih senang yang clean, saya suka yang creamy. Nah udah saya dari situ setiap menu yang saya bikin buat mereka pasti beda, jadi nggak ada yang sama. Jadi sesuai sama yang mereka mau, bener-bener kalian sukanya apa, kalian maunya apa, klien saya mau apa, ya udah saya ikutin dari situ. Jadi menunya tuh selalu baru dan bukan bukan menu. Saya nggak punya menu template yang oh menu saya ini dan selalu itu nggak pernah punya. Kegiatan itu mas sebagai private chef masih berlangsung nggak saat ini? Sekarang cuman friends and family doang biasanya. Saya kalau itu jujur saya capek banget kalau kayak gitu. Saya tuh pekerjaan saya sebagai restoran consultant cukup demanding. Bukan konsultan di bagian apa ya, di bagian makanannya aja, tapi juga saya ngurusin finance-nya juga, saya ngurusin marketing, branding, kreatif dan segala macam. Dan sampai operasional pun saya masih ngeliatin gitu. Jadi 2 hari saya harus di restoran ini, 2 hari saya harus di restoran itu, 2 hari saya harus pitching meeting untuk klien baru. Ya seperti itu. Jadi Wah, kalau kalau saya private dining biasa
tuh orangnya harus ngikutin jadwal saya nggak bisa ngikutin jadwal orang lagi gitu, kecuali kayak bulan depan gitu ngomongnya, Hmm. itu saya masih bisa. Nah, jadi sekarang kamu fokus di F&B consultant. Iya, jadi F&B consultant, betul, Mbak. F&B consultant. Jadi ini bisa diceritain nggak sebenarnya F&B consultant ini apa sih? Jadi F&B consultant tuh basically kalau misalnya ada orang atau lembaga apapun punya keinginan untuk membuat sebuah instansi F&B, nggak harus restoran, bisa hotel, bisa apapun, itu cuman perlu datang saya, bilang maunya apa, nanti saya bikinin dari A sampai Z. Jadi dari operasional, finance, branding, marketing, semua saya urusin. One stop service untuk klien saya, nggak usah kemana-mana, nggak usah pusing cari orang-orang banyak, udah sama saya aja langsung semua beres gitu. Wow, iya, iya, iya. Itu menarik banget. Kalau disuruh milih jadi private chef sama F&B consultant, kamu lebih prefer yang mana? Consultant, Itu lebih oke yang mana? consultant sih. Masa Sebenarnya consultant. capeknya? Capeknya, wah, kalau capek saya harus bilang private chef sih. Jadi private dining itu lebih capek. Oh ya? Secara fisik menurut saya lebih capek. Oh gitu. Karena ya eh, harus prepare ini, tiba-tiba harus 3 hari setelah sebelumnya langsung ini harus cari barang segala macam, belum kalau ada aneh-aneh gitu. Oh iya, aku lupa nih mau tanya. Aku pernah lihat ya di apa tuh tayangan Hell Kitchen kalau nggak salah ya. Itu lihat Hmm. kan kayaknya dia yang maki-maki. Sebenarnya kehidupan di kitchen tuh sekeras itu nggak sih? Jadi saya bisa kategorikan itu jadi dua, Mbak. Ada old school chef sama ya new school lah yang baru gitu. Oke. Old school chef kayak gitu, Mbak. Saya awal-awal dulu kerja di Singapura, betul, dimaki-maki kayak gitu, dilempar panci lah. Itu kayak pelonconya, maksudnya kayak misal kita sekolah mau masuk Terus-terusan, Mbak. sekolah itu atau Oh enggak, ketika udah kerja kalau sekolah masak itu kayak kayak ya kayak sekolah tentara gitu yang strict banget gitu dan dimaki-maki juga, cuman nggak ada fisik. Cuman kalau misalnya di restoran, di tempat kerja beneran itu fisik ya. Itu kalau yang old school chef yang gila itu ya mereka fisik. Kayak ya saya dilempar dilempar piring atau dilempar panci atau saya dimasukin ke dalam oven gitu, saya kayak gitu dulu. sering Saya gitu. itu kamu lagi kerja, lagi masak, terus tiba-tiba kepala kamu, tangan kamu dimasukin ke oven gitu. Iya, misalnya waktu itu saya pernah sekali nih di em, saya saya itu bagian in charge waktu itu appetizer sama dessert. Kita cuman untuk kapasitas 85 orang dengan turnover kalau dinner itu bisa 2-3 kali, itu kewalahannya ampun-ampun gitu kan. Saya cuman di kitchen itu cuman bertiga, 2 orang Itali, satu chef owner, satu head chef, satu saya. Saya juga kacungnya doang, sama satu lagi cuman ya di apa dishwasher doang gitu. Nah, saya biasa tuh kalau ya mereka tuh strict banget sama rules, dan waktu itu lagi bikin terakhir tuh dessert souffle. Mhm. Di souffle itu harus pakai timer. Kalau nggak pakai timer nanti ya either nanti apa cepet turunnya lagi soufflenya gitu. Karena itu kan ya tricky lah souffle itu. Saya waktu itu lagi ribet banget, super duper ribet. Saya lupa banget pakai timer. Saya cuma pakai lihat jam doang. Ya, saya salah, terus kalau saya dimasukin oven, lihat nih emang udah panas apa gitu. Oh, ya gimana? Kalau yang abusive ada aja mah kayak gitu. Saya sih kalau jujur saya kalau saya di dapur saya juga keras. Tapi lama-kelamaan capek juga marah-marah ngapain sih gitu. Kerja di kitchen sekeras itu karena kitchennya panas kah atau apa sih kok sampai Menurut saya, analisa saya, kalau kenapa bisa kayak gitu tuh adrenalin rush. Rasanya saya di kitchen pada saat service yang maksudnya pada saat kerja yang benar-benar lagi busy work time gitu, lagi sibuk-sibuknya, lagi padat-padatnya customer, rasanya sama kayak saya lagi bungee jumping. gitu ya? Rasanya gitu. Nah, Gitu ya? adrenalin rush-nya kayak gitu. Karena pada satu saat momen yang sama, kita nggak boleh, satu, kalau kerja di dapur, jadi chef, nggak boleh diem. Harus ada kerjaan. Jadi nggak boleh kelihatan diem tuh, nggak ada kerjaan tuh nggak boleh. Itu bisa dia, udah habis tuh dimaki-maki. Sekali kerja tuh emang nggak bisa cuman ngerjain, oh iya, satu ini ngambil itu, nggak bisa. Pasti langsung sambil ini, sambil
ngegrill ini sambil bikin pasta, sambil bikin sup atau bikin stok atau bikin apa gitu. Pasti ada 2-3 hal yang dilakukan si menulis ini. Kayak benar-benar harus sambil dilakukan multitasking gitu. Jadi sebenarnya ketika kamu memutuskan untuk jadi chef, kamu harus tahu kalau beban satu makanan yang akan dihidangkan itu memang di kita gitu ya, sebagai chef gitu ya? Iya, iya. Dan jadi chef tuh emang dari awal saya sekolah itu, waktu saya sekolah di Singapura itu, Ah, tahapan untuk masuk kuliahnya itu harus lolos 3 itu. Setelah lolos 3 itu, kita dikarantina 3 bulan, kasar dikarantina 3 bulan gitu, ah, untuk benar-benar diajarin. Dan kalau misalnya selama 3 bulan itu nggak kuat, itu boleh keluar uang balik. oh ya? Iya. Oh, Saya dari 30 sekian orang yang lulus cuma 19 orang. Masalah. Jadi mental tuh digembleng juga ya? Iya, di sekolah itu mental digembleng juga. Jadi pas kita udah kerja, kita tahu apa yang kita hadapi akan seperti itu. Wow. Oh gitu. Berat Iya. juga ya jadi seorang chef ya. Itulah kenapa kalau misalnya mau hire chef itu pantesan mahal. Iya, sekolahnya aja juga mahal, Mbak. Iya sih, benar-benar. Kasih tips dong buat teman-teman yang suka masak dan mau memutuskan untuk jadi chef. Tips buat saya selalu gini. Kamu harus bisa bedain antara cooking at home, a good apa ya? You can make a good food sama you can be a chef is a different thing. Kalau misalnya kita pintar masak dan masak enak di rumah, terus mau jualan ya udah gitu. It's ya udah, you have your own time, punya sistem sendiri dan sebagainya. Kerja di dapur tuh capek dan nggak ada stopnya. Saya bisa kerja sehari itu bisa sampai 19 jam, 18 jam sehari. Saya kerja 6 hari, kadang-kadang nggak dapat libur. Harus kuat adrenalin, harus bisa multitasking, harus harus punya apa, kulit badak gitu kasarnya, dikatain orang ya udah bikin ketawa aja. Karena kalau misalnya biasa saya punya apprentice, misalnya di restoran saya punya apprentice, saya harus ngajarin, pasti saya kerasin juga. Kalau udah passion, nggak usah mikir uang lagi. Karena kalau if you're passionate on what you're doing, itu melakukan karena passion, bukan karena uang. Saya masih passionate di bidang F&B, tapi di dapur udah nggak semembara itu. Terakhir nih, jadi rencana kamu 5 tahun ke depan mau bikin apa lagi nih? Rencana saya sih masih jadi F&B consultant. Saya masih belum mau bikin restoran dulu. Kamu dengan skill kamu itu, jadi kamu sempat buka restoran sendiri nggak? Kok gue lupa sih? Enggak, saya nggak pernah mau punya restoran. Saya dulu punya semacam, dulu di Santa saya bukan restoran, itu kayak cuma stall doang, iseng-iseng bikin salad bar. Belum ada salad stop dulu, belum ada salad stop. Ada orang yang mau beli terus saya jual. Saya senangnya kayak gitu. Saya bikin, capek jual. Tapi buat saya ya, karena ini passion saya, ini dunia saya, jadi buat saya itu komitmen. Ya kayak cari calon istri. Dengan lagi masa pandemi kayak gini, tapi masih banyak orang yang mau buka restoran ya? Surprisingly ya, banyak yang masih mau buka. Dan soalnya saya tanya kenapa sih mau buka lagi gini, susah. Karena harga bisa di-flash. Jadi ini adalah orang yang punya uang, yang Crazy Rich Asia itu, yang punya uang Yang adalah nganggur ya? yang punya uang nganggur. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuk investasi sih, karena semuanya bisa di-press. Wow, cukup membuka mata gue. Ternyata ada satu lagi profesi yang menarik banget dan ternyata memberikan kenyamanan perut salah satunya. Untuk ke hati seorang wanita harus lewat perutnya dulu. Ini buat jomblo hati oke banget nih kayaknya. Mas Adrian, dari obrolan ini kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman yang nonton? Jadi jangan takut lah mau jadi chef. Menurut saya, kalaupun mungkin pengalaman saya cukup intimidating dan menyeramkan. Cuman semua orang punya jalan masing-masing dan tidak harus se-ekstrim itu. Dan mungkin bisa lebih nyaman, nggak seperti saya gitu. Jadi semua orang punya jalannya masing-masing. Jadi kalau misalnya mau jadi chef ataupun apapun itu, ya jalanin aja sesuai dengan passionnya, asal punya passion dan asal suka dan asal tahu apa yang dilakukan di dunia ini, di dunia F&B. Kebetulan saya jalanin aja. Jadi inspirasi baru dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman lainnya untuk selalu kerja keras,
mentalnya kuat. Oke, kalau gitu Mas Adrian terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya ini bermanfaat banget. Teman-teman terima kasih juga sudah nonton acara ini, mudah-mudahan bisa jadi manfaat dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!